Oke, kalau tadi dilihat-lihat kan memang ada yang 130 juga ya. Nah, kemudian ini ada kelompok-kelompoknya Bapak Ibu sekalian. Jadi hipertensi itu ada banyak macamnya, ada kelompok-kelompoknya. Nah, ini yang sistolik itu bagian atasnya, dan yang diastolik itu bagian bawah, yang pernya itu. Nah, ini ada kelompoknya. Jadi normalnya atau idealnya itu di antara 120 per 80. Nah, kalau tadi rata-rata di yang high normal gitu Bapak Ibu, kelompok nomor 3 ya, yang dimana setelah itu hasilnya langsung hipertensi. Nah, nanti sudah mulai memarah bisa hingga 210. Nah, adapun gejala dari hipertensinya Bapak Ibu ataupun tanda-tanda yang dirasain. Biasanya kalau tekanan darah tinggi itu yang dirasain ada sakit kepala, kelelahan, sesak nafas, mual, muntah, epistaxis itu perdarahan Bapak Ibu atau mimisan biasa dikenalnya. Terus ada gelisah dan juga kesadaran menurun. Nah, dari Bapak Ibu sekalian ada nggak yang sebenarnya kadang-kadang merasakan kelelahan? Ya, biasanya yang paling umum dirasakan itu rasa pusing ya, pusing yang sangat kenceng, sama biasanya ada rasa ketahan. Ya, betul. Itu biasanya kalau misalnya sudah mulai merasakan tanda itu bisa alangkah baiknya diperiksakan Bapak Ibu sekalian. Takutnya nanti hipertensi menentu. Nah, itu resikonya Bapak Ibu. Sama-sama kita ketahui bahwa adanya peringatan dari sebelumnya hipertensi itu ada faktor risiko yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Nah, yang tidak dapat dirubah itu biasanya yang sudah ada di tubuh kita, yang sudah diwariskan, Bapak. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, hipertensi ini merupakan penyakit yang tidak menular. Ya, tidak menular itu berarti tidak ditularkan melalui kontak fisik ataupun virus-virus yang menyebar. Nah, untuk yang tidak dapat diubah ini biasanya ada riwayat keluarga, ada yang orang tuanya dulu atau keluarga-keluarga yang hipertensi juga. Terus juga usia, biasanya usia di atas 45 tahun itu lebih berisiko memiliki tekanan darah yang tinggi. Kemudian jenis kelamin, di sini dikatakan bahwa lelaki yang usia 35 hingga 50 tahun dan wanita yang telah menopause itu bisa berisiko hipertensi, dan juga ada ras ataupun etnik tertentu. Nah, Bapak Ibu, ada juga faktor risiko yang bisa kita rubah. Jadi kita bisa kontrol dari risiko ini, bisa kita cegah dan juga bisa kita kontrol supaya tidak terjadinya hipertensi. Yang pertama ada biasanya lebih ke kebiasaan pola hidup Bapak Ibu. Di antaranya ada merokok, kemudian aktivitas, kemudian konsumsi alkohol, minum kopi. Jadi lebih ke kebiasaan Bapak Ibu. Jadi bisa yang merokok bisa dikurangi, alangkah lebih baiknya malah dihentikan. Kemudian aktivitas, alangkah lebih baiknya kalau kita rutin berolahraga Bapak Ibu, karena dengan olahraga juga melancarkan peredaran darah. Kemudian juga konsumsi alkohol lebih baik dikurangi ataupun tidak, dan juga minuman yang berkafein gitu. Nah, selanjutnya ini juga bisa dikontrol Bapak Ibu dalam konsumsi garam dan juga lemak. Biasanya dari nutrisi-nutrisi ataupun makanan-makanan yang kita konsumsi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Kinan mengenai syarat nutrisi yang bisa dikonsumsi untuk cegah hipertensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hipertensi biasa dikenal sebagai silent killer ataupun diam-diam dapat membunuh. Nah, ini biasanya dikhawatirkan karena ada beberapa orang yang tidak bisa merasakan tanda gejala yang tadi disebutkan Bapak Ibu. Jadi merasa baik-baik saja, tidak terasa pusing, tidak terasa kelelahan, tapi kok tahu-tahu tinggi tensinya. Nah, itu dia makanya biasanya tidak disadari. Nah, hipertensi ini berbahaya karena bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya, bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Contohnya seperti stroke, kemudian ada infark miokardium ataupun sakit jantung biasa dikenalnya, dan juga gagal ginjal seperti itu.
Jadi pada penyakit stroke itu adanya pemecahan pembuluh darah di otak Bapak Ibu. Jadi ketika tekanan darah itu tinggi, nanti ada salah satu pembuluh darah yang bisa pecah. Dan apabila yang pecahnya di otak atau di kepala bisa terjadinya stroke seperti itu. Ya, selanjutnya ada komplikasi penyakit yang lain. Ini lebih ke peredaran darah juga atau kelainan jantung. Oke, baik Bapak Ibu, karena kita masih dalam rentang belum termasuk hipertensi ataupun mungkin bagi yang sudah mengonsumsi obat, itu kita juga bisa cegah dan juga kelola hipertensi ini dengan baik. Salah satunya dengan cerdik Bapak Ibu. Nah, berikut pencegahan ataupun penata laksanaan yang tepat akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Kina. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Kina. Saya lanjutkan untuk pengendalian hipertensi dengan cerdik. Nah, cerdik itu sebenarnya singkatan Bapak Ibu. C-nya cek kesehatan, E-nya enyahkan rokok, R-nya itu rajin aktivitas fisik, D-nya itu diet seimbang, I-nya itu istirahat cukup, dan K-nya itu kelola stres. Oke, untuk cek kesehatan rutin, itu kenapa sih kita harus selalu cek kesehatan? Supaya tadi dengan gejala-gejala yang kita tidak dirasakan atau kita yang dirasakan, itu kita bisa tahu dan bisa tahu penata laksanaannya ke depan gitu, atau bisa mengontrol kondisi kesehatan kita. Kemudian enyahkan asap rokok. Rokok itu bisa menjadi penyebab atau faktor resiko dari hipertensi ya Bu ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Mina, lebih baik bagi yang merokok atau ada keluarga yang merokok itu dinasihati, dikasih motivasi supaya setidaknya mengurangi merokok karena itu beresiko mengalami hipertensi. Kemudian rajin aktivitas fisik. Nah, umumnya alangkah lebih baiknya aktivitas fisik itu dilakukan 3 kali dalam seminggu, yaitu bisa 30 menit untuk setiap aktivitas atau olahraganya gitu. Olahraganya itu minimal 30 menit Bapak Ibu. Dan sebenarnya kalau pekerjaan dan olahraga itu dalam riset pun berbeda Bapak Ibu. Jadi olahraga senam itu energi yang dikeluarkan itu berbeda ketika kita aktivitas fisik biasa seperti melakukan pekerjaan, ngomong kan gendong-gendong terus atau gendong beras atau keburu, itu tingkat sensitivitasnya itu berbeda dengan olahraga. Jadi alangkah lebih baiknya bagi kita yang sudah beresiko memiliki tekanan darah tinggi, itu lebih baik untuk melakukan olahraga secara rutin. Kemudian diet seimbang. Nah, untuk dietnya itu sendiri itu mengurangi konsumsi garam. Jadi jangan melebihi 1 sendok teh per hari ternyata seperti itu. Kemudian untuk gulanya, konsumsi gula itu membatasi konsumsi gula 4 sendok per hari. Untuk protein dan lemaknya, batasi daging berlemak dan minyak goreng seperti goreng-gorengan. Biasanya minyak itu 5 sendok per hari, kurang dari 5 sendok per hari. Kemudian makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu, sedikitnya. Jadi alangkah lebih baik untuk tinggi protein seperti itu. Kemudian untuk buah dan sayuran itu 5 porsi buah-buahan dan sayuran per hari. Jadi 1 porsi itu setara dengan 1 buah jeruk, 1 buah apel, 1 buah, jadi 5 buah per hari gitu, lebih baik untuk konsumsi. Dan 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak gitu. Jadi mengantisipasi ada bakteri-bakteri yang belum terbunuh gitu ya. Kemudian istirahat cukup,
biasanya kalau begadang, kelelahan, itu kan istirahatnya kurang ya Bu ya, nggak bisa tidur. Nah itu alangkah lebih baiknya kita kontrol pola tidur, pola istirahat tidur kita supaya keesokannya itu tekanan darah atau keluhan-keluhan yang tadi bisa tanda gejala hipertensi itu tidak muncul. Kemudian kelola stres. Jadi untuk mengolah stres itu sendiri itu sebenarnya dari diri kita sendiri itu sudah mampu deh. Cuman kita kadang kurang menyadari gitu loh Bu. Misal kita kelola stres itu dengan olahraga atau dengan masak. Jadi bisa mengolah stres dengan melakukan hobi-hobi yang disukai supaya tidak bisa masuk kelola stres. Iya. Jadi istilah itu tidur itu biasanya emang kalau stres itu buat tidur langsung enak gitu ya Bu ya. Jadi langsung plong gitu. Jadi rekreasi, hiburan, kalau ada waktu karaoke. Iya bisa. Jadi melakukan hal yang positif dan menyenangkan gitu. Jadi lebih meluapkan emosi, bisa meluapkan emosinya. Tapi nah hobi yang harus dihilangin Mbak. Saya ini seneng cuap-cuap nang omah. Dan iki kaya nek orang bungok ngono gawe-gawe. Kelola stres itu terbuka. Iya, berduka membuka. Baik, mungkin itu penyuluhan atau materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada dari Bapak atau Ibu yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, atau masih ada yang kurang paham? Kurang jelas mungkin Bapak Ibu. Ya Mbak, maaf menyambung saja mungkin untuk teori batas waktu normal tensi kita itu kadang juga pakai tergantung kekebalan tubuh kita. Terbukti di warga kami itu lansia itu 100, kalau lewat 100 malah tinggi, tapi hari-harinya itu 195. Nah, kan? Jadi kalau 10 lebih itu sudah bilangnya tinggi, pusing gitu. Jadi hari-harinya normalnya itu 95, 100 gitu. Ternyata memang tidak harus umur ya, maksudnya tidak batasan umur gitu loh, tergantung kekebalan tubuh kita. Nah ketika Mbak, kadang ada seseorang ki tensi tinggi itu sampai error, nggak bisa dideteksi itu karena apa ya, faktor kekebalan tubuh terlalu kandreng ngono ya Mbak. Ini kan Mbak Lili ini salah satu, maaf ini terbuka aja ya Mbak, nggak apa-apa ya Mbak. Mbak Lili itu salah satu kelompok pralansia yang tensinya itu kalau dicek itu mesti error. Nah suatu ketika mungkin kalau ke puskesmas kemarin kendalanya sama kader sudah diarahkan ke puskesmas, cuma kendalanya yang antar jemput transportasi itu repot akhirnya, tapi sering ikut posyandu, cuman tak terdeteksi. Terus sekali bisa terdeteksi itu langsung kemarin baru ikut 4 hari toh, baru minggu kemarin. Nah, tapi sekarang sudah bisa terdeteksi dari habis pemeriksaan itu apa ya, jadi berkurang. Pas kemarin itu tak tanya Kak, wes iso ditensi belum? Sudah Bu, kontrol gas 180 ya wes sampai enggak dipertahankan gimana, ternyata tadi udah turun. Ternyata nganu pentingnya periksa itu memang penting, tapi saya nggak sakit juga nggak periksa. Iya. Rata-rata begitu. Ini itu aja Mbak, untuk takaran makanan itu kebanyakan di masyarakat itu nggak bisa nakal ya, soalnya apa ya? Ya mungkin nggak dilumpuhkan. Masyarakat ki paling jangan mengpindho to Mbak. Garame paling yang esok Pisang yo rantak. Bisa bilang. Nanti gak lupa. Kadang
pindo garamnya paling yang minggu sesendok nek dibagi satu rumah berarti kan ya tidak berlebihan ini ya tidak berlebihan. Memang tadi itu posisinya macam-macam. Saya jujur Pak Sariawan berarti Sariawan mungkin pensiunnya lewat muda Sariawan. Ini kan nek Sariawan mesti rada jangan begini. Tapi ya 140. Mungkin itu aja Mbak untuk mengelola stres itu, yaitu nek saya buat enjoy itu paling hobi dengan cuap-cuap di rumah. Gua ngerem cuap-cuap sesuk 150 meneh. Cuap-cuap dhuwurke ya. Oh, ditambah jam ya. Ya mungkin gitu. Among cuap-cuap kok jam 1 Karena gagal tidur aja nek di tempat saya itu jujur Mbak. Gimana ya, untuk pengaturan pola tidur itu memang belum bisa bagus karena anak saya kan laki-laki, jadi ada yang ngegame, ada yang baru pulang jam 12, jam 1 itu ada yang baru pulang, jadi kemungkinan saya juga melek ngono loh, ya melek baru pulang jam 1, jam 12, jam 10 jadi kita rasanya kebiasaan tidur gasi itu nek ramuni kesel banget angel gitu Mbak. Udah kebiasaan satu rumah ya mungkin itu aja Mbak. Monggo kalau yang lain mau tanya ini tadinya antara metakon karo ngopo ya Sharing kan? sharing saja nggih Mbak, monggo nggih. Baik, terima kasih Ibu Lupo atas cerita-ceritanya. Baik, benar sekali Ibu. Emang untuk tekanan darahnya itu bisa disebabkan banyak faktor ya. Kemudian untuk mungkin memang dari pertumbuhan sulit dikendalikan gitu, karena memang terkait selera dan sebagainya macam. Tapi mungkin memang di bagian nutrisi atau pola makan itu sangatlah berpengaruh di penyakit-penyakit, semua penyakit Bapak Ibu, terutama hipertensi atau penyakit tidak menular. Jadi misalnya dalam apabila nanti pola makannya itu berantakan sekali, nanti ketahuan dari hasil pemeriksaan baik itu darah ataupun tensi. Jadi misalnya apabila sulit dikendalikan dari hal yang lain, bisa kita kendalikan dari pola makan. Biasanya juga ada untuk mencegah tingginya tekanan darah, itu biasanya bisa konsumsi seperti labu siam, labu siam ataupun timun-timun gitu. Jadi bisa dikendalikan juga ataupun obat-obatan herbal. Walaupun memang belum diberikan obat dari dokter, belum bisa dikategorikan sebagai hipertensi dari dokter. Jadi kita bisa konsumsi makanan yang sehat gitu. Apakah ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang mau diceritakan, dibagikan kepada kami semua? Cukup mungkin Bapak Ibu. Kalau gitu saya kembalikan kepada MC. Sebelumnya kami akhiri dulu dari pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Kinan dan Mbak Pina yang telah menyampaikan materi tentang tips pencegahan hipertensi dan gaya hidup sehat. Baik Bapak Ibu, di sini ada yang masih ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sulit nyanyikan rokok. Ya itu harus kesadaran diri sendiri juga, Bu, nggak bisa Iya, saya motivasi yang Bilang kesadaran. Mbak. Saya sedikit Mbak. Kalau dari pengalaman anak saya ya, itu pernah anak saya itu kan kemarin waktu cek di perkembangan remaja, itu tensinya pernah normal. Terus dia memang di rumah itu kalau makan buah misal kayak lupis ya, itu senangnya tuh ngaduk garam. Nah, terus setelah kemarin dia pernah punya ini Mbak, dulu kan juga ngerokok sama ngopi ya sering. Terus punya asam lambung. Rokoknya mari. Alhamdulillah. Terus pernah saya periksakan ke waktu itu pas malam-malam kami saya ke akurat sama dokternya sudah dikasih tahu pokoknya nggak boleh ngerokok sama ngopi. Nah, terus alhamdulillah sudah hampir 4 bulan 5 bulan ini. Kalau di dalam rumah, kalau di luar rumah kayaknya sudah nggak begitu, saya nggak tahu. Tapi dia sudah jujur sama saya
sudah bisa mengendalikan rokok. Jadi intinya sudah tidak rokok dan ngopi juga tidak. Nah terus tapi tensi masih tinggi 134 kalau nggak salah kemarin kalau sana itu 134. Nah saya juga pernah ngasih tahu kalau bisa udara dikurangi, tapi dia memang dari segi snack atau hal yang manis dia nggak begitu suka. Nah itu yang saya kadang kalau saya bantu dengan madu. Nah konsumsi madu aja, tapi kalau yang namanya makanan manis memang dia jarang banget mbak, hampir nggak suka gitu. Nah itu istilahnya bagi tubuh dia itu berpengaruh banget nggak ya? Jadi misalnya kalau kadar gulanya dia nggak begitu suka, tapi garam itu dia makanan yang serba asin, gurih. Nah itu gimana mbak cara? Jadi itu yang misal nggak suka manis itu juga sebenarnya itu beresiko tinggi Bu, bahkan lebih menakutkan daripada lebih tinggi gulanya yang lebih tinggi, karena yang hipoglikemia atau kadar gula rendah itu tuh cenderung lebih mematikan daripada yang hiperglikemia atau gula darahnya tinggi gitu. Jadi kalau kemarin kan ada gula darah nanti di sini bagus. Iya. Udah kontrol gula darahnya, tinggal yang tensinya itu ya Bu ya. Iya. Kan tadi kan sudah dikatakan banyak faktornya ya Bu ya. Untuk mungkin gulanya dia emang kadar gula dalam tubuhnya itu emang bagus, walaupun tidak suka dengan makanan manis. Terus tapi mungkin timbangan dari buah dari istilahnya nasi itu mungkin ya nasi juga itu manis banget Bu, nasi. Kalau nasi memang dia konsumsinya banyak. Ya, itu juga udah ada gulanya Bu kalau nasi. kemudian untuk yang asin-asin itu mungkin memang susah ya Bu ya kalau menasihati orang yang itu udah disukai sejak awal gitu ya Bu ya. Angkat. Iya, apalagi kan dengan dia mungkin cara dia mengontrol mengendalikan rokok sama kopinya tuh dengan ngemil, sedangkan dia ngemilnya sukanya yang asin gitu. Dia nggak Tapi benar kalau sekarang dari dia udah nggak apa sama kopi, tapi sedikit makannya lumayan. Iya, Sambil makan. kayak cara pelampiasannya aja sih Bu, kan gabut. Iya, gabut kan Bu. Terima kasih. Bisa lagi yang manis-manis kan? Ya. Ya mungkin juga harus dibantu sama pencegahan yang lain ya Bu, seperti misalnya kayak hubungan dengan dan juga aktivitas fisiknya seperti itu. Jadi memang harus seimbang kalau bisa sebenarnya. Berarti benar ya Mbak, nek misalnya ya, ini memang pengalaman seperti Pak Duko itu ngopi, rokok, maemnya ya maem terus tapi aktivitasnya itu luar biasa, banyak banget. Tapi ketika cek-ceknya malah asam urat normal, terus saya bandingkan dengan ada warga sing podo-podo ngopi, rokok, neng aktivitasnya kurang, gampang stroke ada juga di sini. Nah, memang betul ya, tapi saya salut sama Putri di samping kader ngajari putranya berhasil untuk kesadaran tidak merokok. Saya masih sulit juga, tapi ketiga-tiganya itu aman, naik periksa cek-cek. Saya kan Pak juga terlibat di kelurahan itu, aku ya gumun gitu, padahal bundino itu mesti tak Seorang tidak ada putune Bu, tidak sampai. ya. Insya Allah gitu Pak. Ya itulah mungkin karena. Biasanya di mana sih udutnya Bray? Hah? Di mana sih udutnya Bray? Oh ya. Insya Allah ya. Ada supportnya kan Bu jadinya. Oh, wes dipengeng. Kan siap ambil barang, tadi nenek bapak putune mandek. Mudah-mudahan Bu. Ya Mbak, kita jam ya. Oke Bu, terima kasih untuk sharing-sharingnya ya Bu ya. Di sini ada yang mau sharing lagi atau sudah Mbak cukup? Tini mbok coba jenengan sing vertigo apa Sampai kamu apa? Bukan cerita malah mumet. wis ngene ya Mbak, ngrungokke saran dokter Tapi kemarin berarti ini kok yang lagusi yang bahan loh, dari dia vertigo terus
saya bilang Mbak ini rebus yang baik. Nah, pare nggak apa-apa ya Mbak ya pare. Nah, kalau bagus malah parenya itu direbus pakai air panas, dikasih gelas, diminum airnya terus parenya dibikin makmi itu nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa Nah, itu malah ibu biasanya belimbing itu bimbing kalau dulu belimbing kalau ada lambungnya mau berdua nanti lambung. semangka kan timun yang ada di warung-warung biasanya timun yang gampang dicari. Berarti dulu juga bisa gitu. Tanya nanti dulu. Kan sini berani nambah ini. Waktu ini kan berani pulang. Semua tuh nggak tinggal buat Sini tuh masih ngomongin sampai sampai sekarang. ya pokoknya kalau mungkin Oke Ibu, mungkin kalau misalkan sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Baik Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya ucapkan ini yang